Sultan, ketemu lagi Mas Sultan. Iya mas. Satu pertanyaan untuk Mas Sultan. Pripun? Gini Mas, saya kemarin bermimpi. Mimpi saya itu aneh. Dan baru ini saya mimpi sangat aneh. Iya. Mimpi itu saya bermimpi ketemu sama orang, di mana orang itu sudah meninggal. Kemudian orang itu saya peluk, terus saya tanya, orang itu kebetulan palik saya. Palik saya sudah meninggal. Iya. Orang itu saya peluk, saya menangis, saya tanya, Pak Le, kok masih hidup? Gimana ceritanya? Alhamdulillah Pak Le masih diparingi hidup. Beliau menjawab, iya alhamdulillah saya masih diparingi hidup kembali. Jadi beliau itu sudah meninggal, terus hidup kembali. Dengan penampilannya sangat luar biasa. Tubuhnya kekar, seger, putih, bersinar, berseri-seri. Terus beliau menceritakan bahwasanya gimana toh waktu dikubur itu, saya kan tanya seperti itu. Saya itu dikubur katanya semua tubuh saya itu sakit, mulai dari kaki. Di sana tuh gelap, terus gerah, panas, sumpek. Saya kesakitan, saya minta tolong. Mulai dari kaki saya itu sakit, naik ke perut saya sudah rasa nggak tahan. Terus saya teriak, ya Allah saya minta maaf, saya bertobat ya Allah. Kemudian terus dia langsung membangunkan jasadnya. Habis itu beliau sadar, kemudian bangkit dari kuburnya dan kembali menjadi manusia seperti semula. Menurut Ustadz, adakah arti mimpi saya itu? Apakah Islam itu mau ada penafsiran mimpi seperti itu, Ustadz? Jadi bicara tentang mimpi, Iya. itu kita bicara tentang hal-hal yang mungkin di luar nalar mas ya. Iya. Karena mimpi seseorang itu juga menunjukkan tafsiran dari apa yang dia lakukan sebelumnya, juga implikasi dari pikiran-pikiran yang dibawa ketika mau tidur Di bawah alam sadar ya. Iya. Jadi ada beberapa riwayat mengatakan bahwa ternyata orang yang mimpi itu yang pertama ketika dia bermimpinya ketika di tengah-tengah malam, itu merupakan mimpinya orang-orang yang lupa berdoa Gitu. Kemudian ada yang mimpinya mau bangun tidur dia bermimpi kemudian dia bangun. Itu adalah mimpinya orang-orang yang diberi istilahnya nasihat sama Allah lewat para malaikat. Juga ada orang yang bermimpinya sekaligus ketika mau beristirahat terus dia bermimpi. Jadi ada 3 waktu yang berbeda, ya mas ya. 3 waktu itu mempunyai makna yang sendiri-sendiri, makna yang berbeda-beda. Kalau bicara tentang orang yang mati kemudian hidup lagi di dalam mimpi itu, dalam sebuah riwayat dikatakan ternyata ketika seseorang itu bermimpi saudaranya, mungkin temannya, mungkin mantannya yang hidup lagi itu, dia itu panjang umur. Siapa yang panjang umur? Kalau orangnya masih hidup terus bermimpi dia mati, itu panjang umur. Kalau orangnya mati kemudian kita bermimpi hidup lagi, maka dia tuh sedang mendapatkan kenikmatan di sisi Allah. Oh gitu. Jadi dulu ada cerita namanya Hasan Al-Basri, seorang ibu yang menceritakan keluh kesah anaknya meninggal dunia di Jazirah Arab sana. Kemudian setelah dilihat ibunya dalam mimpinya anaknya dipatok ular kepalanya sampai keluar darah dan kuburnya dipersempit, maka Hasan Al-Basri memberi saran kepada ibunya untuk membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Dan akhirnya apa Mas Heru, dari cerita ini Hasan Al-Basri langsung menemui kuburannya itu, anaknya itu, dan ibunya pun ketika itu langsung bermimpi dibebaskan dari siksa neraka, dari siksa kubur, dari fitnah kubur. Yang awalnya dipatok burung tadi, kuburannya sempit, bau dan sangat menyengat, akhirnya diselamatkan dengan bacaan sholawat Hasan Al-Basri. Jadi zaman Rasulullah juga ada hadis bahwa Rasulullah bersama sahabat berjalan di suatu tempat. Rasulullah melihat kuburan pemakam yang di bawahnya itu sedang disiksa, sedang teriak kena azab kubur. Akhirnya Rasulullah mengambil pelepah kurma ditancapkan, maka Rasulullah tidak terlalu mendengar setelah dia menancapkan. Soal mimpi lagi kan. Maksudnya mimpinya orang-orang biasa seperti saya itu ada maknanya atau itu mimpi yang memang dari setan, Bang? Kalau dari Nabi
percaya saya itu memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya kan manusia biasa. Kalau dapat mimpi yang seperti itu mimpi berbentuk dari setan atau memang mungkin hidayah dari Allah? Ya itu tergantung Mas Heru ketika sebelum melakukan yang namanya istirahat ya. Jadi istirahat itu ada kualitas istirahat seseorang itu bisa ditentukan dengan bagaimana posisi dia tidur, kemudian apa yang dia baca, apa yang dia bayangkan, apa yang dia pikirkan terakhir ketika mau tidur. Itu berpengaruh Mas, karena lapisan otak manusia ini tidak lepas dari namanya lapisan theta, lapisan delta, lapisan tingkatannya kan. Jadi setelah orang tidur itu menentukan dari apa nanti apa yang dimimpikan. Terus menafsirkan mimpi itu boleh Ustaz? Boleh, tapi hadisnya gini Mas, Gimana? Rasulullah itu ngomong kalau bermimpi baik itu bisa diceritakan, tapi kalau bermimpi buruk itu tidak boleh dalam hadis. Oh gitu. Jadi kalau mimpinya itu tentang kebaikan monggo, Iya. nggak masalah. Tapi kalau keburukan jangan. Nggak tahu ya fitnah atau gimana, yang jelas mimpi itu merupakan pertanda wahyu, bisa juga semacam the dream of our race, Gitu. ahlinya ahli, intinya inti, core of the core itu Mas. Terima kasih Ustaz ya. Mungkin bisa disambung lain waktu. Ini juga mau salat zuhur dulu. Ya, terima kasih Mas Heru Terima kasih Setiawan. pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.